Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Ibu dosen. Jadi di sini saya akan presentasikan tentang sejarah bank dari awal mula tercipta hingga dia berkembang besar dan sampai di Indonesia. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa Rehan dengan NIM 64230728 dari kampus Universitas BSI Ciledug. Oke, berikut ini adalah paparan sejarah singkat tentang bank. Dari awal terbentuknya bank hingga bisa sampai ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi kita yaitu sejarah tentang bank, lebih baiknya kita mengenal lebih dalam dulu apa sih itu bank. Bank merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, perusahaan, maupun pemerintah. Mereka juga memfasilitasi pembiayaan, perbankan, digital, maupun investasi, dan masih banyak lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bank adalah suatu badan di bidang keuangan yang menyelenggarakan jasa penarikan dan pembayaran uang, seperti penyelenggaraan kredit ataupun pengedaran uang. Jadi, bagaimana sejarah bank di dunia? Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Di sini kita punya sejarah awal bank. Eh, Bank telah ada sejak berabad-abad yang lalu, mulai dari bank-bank pertama di Mesir kuno hingga perkembangannya bank di Eropa pada abad pertengahan. Pada awalnya, bank adalah sekumpulan pedagang kecil yang akan memberikan pinjaman bibit-bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang. Pada abad keempat sebelum Masehi, periode ini aktivitas perbankan berkembang, terutama di kawasan Yunani. Banyak pengusaha yang menyimpan hartanya di tempat ibadah dan melakukan transaksi keuangan di sana. Bank tidak hanya memberikan pelayanan peminjaman, tabungan, dan penukaran, tetapi juga memberikan pelayanan pengujian keaslian dan kemurnian uang pada uang logam sebagai alat tukar. Lalu dari sini ada sejarah bank di dunia. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma ya pada umumnya pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris itu berkemauan merencanakan membangun kembali armada kekuatannya yang untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Lalu pada abad ke-12 sampai dengan ke-14 sebelum Masehi, pada saat itu banyak orang Italia yang memiliki semacam real estate ya atau bangunan-bangunan seperti itu, sehingga bankir Italia menyediakan layanan kredit dan mempelajari operasi debit atau kredit. Lalu pada tahun 1171 ada seseorang bernama Banco de Valencia adalah bank pertama di Eropa. Hal ini diikuti pada tahun 1320 oleh bank berikutnya, Banco Barcelona dan Banco Genoa. Lalu pada abad ke-14 sebelum Masehi, di kota Florence, kalau nggak salah, Italia, ada sebuah keluarga saudara kaya yang menawarkan jasanya dengan menerima uang dan membagikannya kepada rentenir-rentenir sekitar. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daerah Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang. Bila ditelusuri lebih dalam lagi, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank lebih dikenal sebagai meja tempat penukaran uang, seperti itu. Lalu lanjut pada abad ke-15 dan ke-16 sebelum Masehi, pada masa ini ada suatu keluarga bernama Medici mendirikan Bank Medici dan berkembang menjadi dinasti perbankan terbesar di Eropa. Ini adalah bank pertama di dunia. Meski mengalami sedikit kemunduran politik pada saat itu, keluarga tersebut berhasil bernegosiasi dengan para bankir dan memperoleh tingkat bunga hingga 45% per tahun. Banyak catatan sejarah yang menempatkan posisi penting sejarah perkembangan sistem perbankan pada Italia abad pertengahan dan Renaissance. Bank Italia yang paling terkenal adalah Bank Medici tadi, yang saya baru jelaskan, yang didirikan oleh Giovanni Medici pada tahun 1397. Perkembangan perbankan menyebar dari Italia Utara ke seluruh Kekaisaran Romawi Suci.
Lalu di abad ke-15 dan abad ke-16 itu dia mulai menyebar ke Eropa Utara. Hal ini diikuti oleh sejumlah inovasi penting yang berlangsung di Amsterdam, Belanda selama Republik Belanda pada abad ke-17 dan akhirnya menyebar di London sejak abad ke-18. Pada abad ke-16, atas inisiatif pemerintah setempat, ada suatu bank bernama Piazza dibuka di Venesia, di Italia juga tentu, pada tahun 1587. Tujuannya adalah untuk menciptakan alat pembayaran kwitansi kertas, surat berharga, dan kegiatan perdagangan lainnya tanpa menggunakan uang logam yaitu cek. Beberapa lembaga perbankan kini menawarkan metode pembayaran lain, yaitu wesel dan surat promise. Lalu di sini kita masuk kepada sejarah bank di Indonesia. Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Nederlandse Handel-Massapich atau kita bisa singkat NHM ya. Pada masa pendudukan Belanda tentunya. Pendirian tersebut menggantikan kekosongan kongsi dagang Verenigde Oost-Indische Company atau VOC ya pada saat itu yang kita kenal. Karena waktu itu VOC mengalami likuidasi sehingga digantikan oleh NHM. Setelah berdirinya NHM, bermunculan bank-bank lainnya. Pada zaman kemerdekaan, bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan ada namanya Bank Ekspor Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru, yaitu Bank Negara Indonesia, yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Bank Indonesia atau BI ya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, industri perbankan mengalami kemajuan yang sangat besar. Perkembangan ini ditandai dengan adanya deregulasi era Menteri Keuangan JB Sumarlin yang dikenal dengan ada suatu istilah disebut gebrakan Sumarlin. Di sini ada penjelasan singkat tentang perkembangan bank di Indonesia. Yang pertama ada pendirian bank sentral ya untuk awal pertamanya. Jadi pada tahun 1953, Bank Indonesia didirikan sebagai bank sentral Indonesia untuk mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Hal ini sangat berguna ya untuk menjaga kestabilan mata uang karena agar negara kita juga tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya. Lalu yang nomor dua adalah namanya liberalisasi perbankan. Eh, Semenjak 30 tahun sejak pendirian Bank Sentral Indonesia pada tahun 1983 tepatnya. Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan liberalisasi perbankan untuk mendorong persaingan dan inovasi di sektor perbankan. Karena negara kita juga negara liberal ya, jadi ini mungkin sedikit berguna untuk negara kita yang termasuk negara liberal ini. Lalu yang terakhir ada revitalisasi perbankan, tepatnya pada tahun 1998. Pemerintah melakukan upaya revitalisasi perbankan untuk menyelamatkan dan mengembangkan kembali sektor perbankan Indonesia yang terkena dampak krisis finansial. Ya di sini karena seperti yang kita tahu semua ya di tahun 1998 Indonesia mengalami krisis finansial, krisis moneter yang mengakibatkan mata uang Indonesia anjlok dan tertinggal oleh mata uang negara-negara lain ya. Makanya pemerintah melakukan revitalisasi perbankan yang berupaya ya semoga bisa membalikan apa sektor perbankan Indonesia lagi karena dampak krisis tersebut. Lalu di sini sudah selesai. Di sini ada sedikit kesimpulan atau penutup ya dari saya. Dalam penutup ini, bank telah berkembang sangat pesat dalam sejarahnya dan menjadi pilar penting dalam perekonomian. Mungkin sekitar 70% lah atau 80% orang-orang pada zaman sekarang sangat membutuhkan bank ya untuk melakukan hal-hal transaksi ap- apa apalagi negara ya transaksi antar negara bahkan negara pun butuh untuk alat transaksi antar negara gitu. Ya, karena bank juga memberikan layanan yang bervariasi dan memiliki peran vital dalam kehidupan kita. Jadi sekian presentasi dari saya tentang sejarah terciptanya bank dari awal tercipta lalu berkembang di Eropa hingga ke Indonesia ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.